Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi belajar bersama Ibu Via. Kali ini di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kita akan membahas bab 6 tentang senang membaca Al-Quran. Sudah siap belajar semuanya? Yuk kita mulai belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi pelajaran kita, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian terbiasa dan senang membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian setelah itu, kalian mampu menjelaskan pesan-pesan pokok yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Kautsar dengan baik, serta penerapannya di kehidupan sehari-hari. Soleh dan solehah, agar kita lebih semangat lagi dalam belajar dan memahami materi pelajaran kali ini, yuk kita bersama-sama bernyanyi terlebih dahulu. Judul nyanyian yang akan kita bawakan kali ini adalah Mari Baca Al-Quran. Lagu ini mirip dengan lagu Cublak-Cublak Suweng. Jadi kalau kalian sudah hafal lirik dari lagu Cublak-Cublak Suweng, nah nadanya mirip ya. Yuk kita mulai bernyanyi. Mari kawan kita baca Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Ta'ala. Bacanya dapat pahala. Yuk rajin baca Quran. Yuk rajin baca Quran. Sekali lagi ya, semangat. Mari kita baca Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Ta'ala. Bacanya dapat pahala. Yuk rajin baca Quran. Yuk rajin baca Quran. Soleh dan solehah, tahukah kamu? Bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi penolongmu kelak di akhirat. Oleh karena itu, rajin-rajinlah membaca Al-Quran ya. Tahukah kalian berapa nikmat yang telah kita dapatkan? Siapakah yang menganugerahkan itu semua? Bagaimana cara kita mensyukurinya? Yuk, mari kita pelajari bersama dalam surat Al-Kautsar berikut ini. Surah yang akan kita pelajari pada materi pelajaran kali ini adalah surah Al-Kautsar. Nah, soleh dan solehah, ibu akan memberikan contoh cara membaca surah Al-Kautsar dengan tartil yang baik. Oleh karena itu, silakan kalian dengarkan dan setelah itu tirukan kembali cara membaca surah Al-Kautsar dengan tartil yang baik secara berulang-ulang sampai kalian lancar. Jangan lupa sebelum membaca awali dengan ta'awud dan membaca basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Setelah kita belajar membaca surah Al-Kautsar, akan lebih baik jika kita tahu arti dari masing-masing ayat surah Al-Kautsar tersebut. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama
Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Jadi Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Kemudian ayat yang kedua mengandung arti, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, yaitu Allah, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi anak-anak, untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, Allah senantiasa memberikan kita tugas untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Ayat yang ketiga mengandung arti, sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi maksudnya orang-orang yang membenci Nabi Muhammad adalah orang-orang yang akan terputus dari nikmat yang Allah berikan. Jadi kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sebaiknya mengikuti apa yang diperintahkan Allah, yaitu untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan, kemudian melaksanakan sholat dan berkurban. Nah, setelah soleh dan solehah belajar tentang surah dan kandungan isi surah Al-Kautsar, mari kita mencoba bacalah surah Al-Kautsar secara bergantian. Bacalah ayat per ayat secara berulang-ulang. Bacalah sesering mungkin hingga kalian hafal dengan lancar. Surah Al-Kautsar adalah surah ke-108. Surah Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar tergolong surah Makkiyah. Surah ini diturunkan di kota Mekah. Pesan pokok surah Al-Kautsar yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita dengan memberikan nikmat yang banyak. Kalian bisa lihat contoh nikmat yang kalian rasakan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki yang berlimpah, dan lain sebagainya. Pesan yang kedua adalah untuk mensyukurinya. Allah memerintahkan sholat dan berkurban. Jadi dengan cara sholat dan berkurban adalah bentuk cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, janganlah membenci Nabi Muhammad SAW. Berikut ajarannya. Kemudian yang keempat, orang yang membenci Rasulullah, dia akan terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh membenci Rasulullah. Oke, soleh dan solehah, akhirnya selesai juga pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan tentunya sebagai bekal di kemudian hari untuk kalian terus belajar dan terus belajar membaca Al-Quran dengan tartil dan benar. Sekian pembelajaran dari Ibu kali ini, semoga bermanfaat. Dan Ibu minta maaf jika Ibu ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.